Shalom alaihim BC Muhammadiyah. Selamat berjumpa kembali dengan kodrat ilahi. Salam sehat selalu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua dan menjaga dan melindungi kita. Hari ini saya ingin membagikan tentang tema yang mengatakan tentang bahwa satu iota saja tidak akan dibuang dari hukum Taurat. Penggenapan tentang hukum Taurat. Ya, saat ini jika memang saudara diberkati oleh pelayanan ini, silakan saudara subscribe dan share, dan juga jika saudara terbeban untuk pelayanan kegerakan ini, ya kiranya saudara bisa memberkati lewat nomor rekening kami yang ada di deskripsi. Dan kiranya Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita selamanya. Amin. Hari ini banyak sekali saudara-saudara kita yang mengatakan kenapa ajaran daripada Matius berbeda dengan ajaran Paulus. Paulus ini membantah tentang katanya ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, kita lihat salah satu contoh. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semua terjadi. Jadi dikatakan banyak mereka mengutip tentang ayat ini. Mereka mengatakan, kenapa di dalam Matius mengatakan tidak akan mengurangi hukum Taurat satu titik pun atau satu iota pun, tetapi Paulus katanya mengurangi, ya. Nah, hari ini saya ingin membagikan maksud dan makna tentang ayat tersebut. Jadi, konteksnya adalah bahwa Yesus menekankan kedatangannya itu tidak untuk meniadakan kitab Taurat. Kedatangannya itu sebagai penggenapan daripada hukum Taurat. Penggenapan yang bagaimana? Ya, semua janji-janji yang ada di dalam kitab Taurat tentang datangnya nabi besar seperti dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 18, Kejadian 3 ayat 15, itu bukan ditiadakan tapi digenapi dalam diri Yesus sendiri. Ya. Jadi penggenapan bukan berarti menjalankan ulang tentang hukum-hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus yang menggenapi semua kitab hukum Taurat itu. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-13. Dikatakan, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi semua nabi menubuatkan dan menutup hingga tampilnya Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan pada itu. Lalu dalam Lukas 16 ayat yang ke-16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, sampai zaman kepada Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukkannya. Jadi semua nabi dan hukum-hukum Taurat sampai tampilnya zaman Yohanes, dan sejak waktu itulah kerajaan Allah diberitakan. Ya, apa sih kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah di dalam Kristus. Jadi Kristus yang menggenapi semuanya. Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, satu iota. Ya. Kalau kita lihat, ya,
Mengapa harus menggenapi tentang hal ini? Arti Taurat, ya, di dalam arti Taurat tidak bisa digantikan, ya, diganti-gantikan. Tidak bisa juga diubah-ubah. Ya, ini masalahnya keutuhan Taurat. Kata iota dalam bahasa Yunani, huruf yang paling kecil, yang terkecil, maksudnya huruf I. Ya, sampai sekecil apapun tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Ya, satu contoh, seandainya saya mempunyai mengirim surat ke seseorang, ya, surat-surat itu saya kirim, dan setelah itu saya datang, yang saya kirim surat itu ke Jogja misalnya, lalu saya datang ke Jogja, ya, tulisan-tulisan surat yang saya buat itu sedikit pun itu tidak hilang, tidak saya hapus, tapi penggenapannya adalah kedatangan saya ke Jogja tentang isi daripada surat tersebut. Itu yang disebut dengan tidak ada satu iota pun yang dapat dirubah. Artinya memang tidak dirubah, ya, karena akhirnya penggenapan semua itu ada di pribadi Kristus, ya, penggenapan dari semua itu. Kita coba kembali ulang lihat Lukas 16 ayat 16 dan 17. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ayat 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu sebabnya hukum Taurat, tulisan-tulisan Taurat tidak dihilangkan, tapi digenapi oleh Yesus semuanya, ya, digenapi oleh Kristus, di dalam Kristus, dan keseluruhan dari hukum Taurat ini secara utuh digenapi di dalam Kristus. Itulah yang dikatakan oleh Kolose pasal 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ya, beberapa hukum di dalam hukum Taurat, penulisan dalam hukum Taurat yang dikatakan mengenai makanan, minuman, hari raya, dan hari Sabat, ya, dikatakan ayat 17, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi semua hukum-hukum itu hanya bayangan, tetapi Yesus hadir menggenapi segalanya. Jadi hukum Taurat sesungguhnya, ya, digenapi di dalam Kristus, ya, digenapi segalanya di dalam Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahunnya terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hukum Taurat itu bayangan, kenyataannya itulah di dalam Kristus. Ya, jadi sebenarnya hukum Taurat digenapi di dalam Kristus. Ya, hukum Taurat adalah Kristus itu sendiri. Dengan demikian seluruh Taurat secara utuh sampai iota pun, sampai satu titik pun, itu digenapi di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, sebenarnya Kristus Yesuslah itu hukum Taurat yang Yesus genapi. Jadi makna tentang penggenapan, ya, artinya semua yang digenapi dalam hukum, yang tulisan hukum Taurat digenapi dalam Kristus. Jadi Kristus inilah hukum Taurat itu sendiri. Ya, semua tulisan satu iota pun saat itu pun memang tidak hilang daripada saat itu, tidak hilang. Tapi penggenapan tentang kenyataan yang menyatakan hukum Taurat adalah bayangan, lalu dinyatakan oleh Kristus. Jadi hukum Taurat adalah Kristus itu sendiri. Ya, jadi semua hukum-hukum, ya, aturan-aturan digenapi di dalam Kristus. Jadi apa yang dilakukan Kristus pada masa, ya, pada masa perjalanan Kristus dan para rasul, itulah sebenarnya penggenapan hukum Taurat semuanya. Ya, kiranya itu saja yang dapat saya bagikan, ya, tentang
makna dengan satu iota pun tidak hilang dari hukum Taurat, dan pengenapannya adalah Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.